Ya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Mbak Budi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ya, mohon maaf nih Bapak terlebih dahulu. Saya meminjam waktunya untuk berbincang-bincang tentang masalah pendidikan yang sedang viral belakangan ini, Pak. Sebelumnya Bapak, saya izin perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Abdul Malik Natawijaya dengan akhiran nih 232. Dan selanjutnya Bapak mohon bisa perkenalkan diri juga, tanggal, nama lahir, terus juga riwayat pendidikan Bapak, bagaimana bisa Bapak tuh bisa sampai menjadi kepala sekolah di SD Panengan ini. Baik, izin saya perkenalkan terlebih dahulu. Nama saya Budi Santoso. Gelar saya MPD. Saya berasal dari lingkungan Citata Dalam, RT 1 RW 6, Ciriung, Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Saya bertugas di SD Negeri Panindengan kurang lebih hampir 1 tahun. Adapun sejarah saya bisa sampai dengan ke jenjang kepala sekolah, yaitu sebelumnya saya adalah seorang guru bahasa Inggris. Dilanjutkan saya mengikuti program guru penggerak dari Kemendikdasmen, di mana menterinya pada saat itu adalah Bapak Mas Menteri. Dari situ saya diberikan kesempatan untuk mengikuti seleksi calon kepala sekolah, dan saya dinyatakan berhasil. Lalu saya ditempatkan di sekolah yang bernama SD Negeri Panindengan. Demikian Mas Abdul Malik. Sebelumnya pun sempat ngajar di sekolah mana aja, Pak? Terus juga berapa lama, Pak? Awal saya berkarir itu pada tahun 1999, saya honor di sekolah dasar, mengajar bahasa Inggris sambil kuliah. Di semester 1 saya kuliah, saya sudah honor di sekolah dasar dengan penghasilan sebulannya yaitu 50.000. Selanjutnya saya melanjutkan pendidikan di S1 bahasa Inggris sambil mengajar di SD. Setelah selesai saya mengajar di jenjang SMP dan SMA sambil tidak melepaskan honor saya di sekolah dasar. Jadi saya sudah mengajar di 3 jenjang sekolah, di SD, SMP, SMA, dan tempat lembaga kursus pendidikan di LPK Masa Depan, di Lembaga Pendidikan Indonesia Amerika. Saya mengajar privat, mengajar kelas inklusif bahasa Inggris, kelas karyawan, dan sampai dengan saya ditempatkan sebagai aparatur sipil negara di SMP. Demikian Mas Malik. Jadi udah sekitar berapa tahun itu, Pak? Kurang lebih kalau misalnya taruhlah 2020, sekarang 2026 sudah 26 tahun saya mengabdi di instansi pendidikan. Oke. Nah, jadi langsung aja ya, Pak, pertanyaannya ya, Pak. Menurut Bapak itu kan tadi kan udah mengajar selama 26 tahun. Nah, menurut Bapak bagaimana perbandingan perilaku dan etika siswa terhadap guru selama Bapak mengajar gitu, Pak? Terus juga sampai kondisi saat ini, perubahan apa yang paling mencolok gitu, Pak, dari siswa tersebut, Pak? Adapun perubahan etika terhadap generasi terdahulu dengan generasi sekarang, setiap zaman memang berbeda-beda. Iya. Kalau dulu anak-anak itu cenderung tangguh, siap menghadapi segala tantangan dalam kehidupan, ya, walaupun tantangannya juga tidak begitu ringan, ya. Yang namanya bullying, namanya penegakan disiplin sudah ada dari dulu. Tapi di angkatan generasi sekarang itu cenderung lebih banyak problematikanya terhadap dirinya sendiri. Ada yang namanya insecure, ada namanya bullying, ada yang namanya ya apa dan lain-lain, ya, yang
istilahnya sekarang lebih baru lagi itu apa? Jadi sekarang itu anak cenderung lebih kurang tangguh dalam menghadapi kenyataan kehidupan. Yang keduanya dari segi etika, tata krama dan kesopanan juga sudah bergeser. Kalau dulu masih pada takut sama orang yang lebih tua, menghormati. Kalau sekarang itu kurang dari segi etikanya. Itu harus ditingkatkan lagi dari segi pendidikan akhlaknya. Demikian. Oh, jadi begitu. Terus Pak, apa faktor utama yang menurut Bapak tuh paling mempengaruhi penurunan etika siswa sekarang? Apa karena faktor lingkungan keluarga, faktor media sosial, atau faktornya kurangnya pengawasan di sekolah, Pak? Ya, berbagai macam faktor, terutama yaitu lingkungan masyarakat, pola pendidikan orang tua di rumah, tidak terlepas juga pendidikan di sekolah. Jadi banyak juga media, terutama yang sangat mempengaruhi adalah media sosial. Demikian. Hmm. Saat ini kan banyak itu Pak, berita-berita. Nah, banyak guru itu sekarang tuh merasa takut atau ragu dalam mendisiplinkan siswa karena alasan hukum alasan hukum atau ancaman pelajaran oleh orang tua. Nah, bagaimana Bapak mencikapi dilema antara menegakkan kedisiplinan sebagai guru dan menjaga keamanan diri sebagai pendidik, Pak? Ya, pertanyaannya bagus. Kaitannya guru melaksanakan tugas sesuai dengan undang-undang yang berlaku, sesuai dengan tupoksi yang berlaku, tidak keluar dari disiplin ilmu, tidak keluar dari undang-undang, tidak keluar dari pelanggaran-pelanggaran, sesuai dengan kode etik guru. Itu saja yang harus dilakukan supaya tidak terjadi dilema antara melaksanakan tugas dan benturan hukum. Demikian. Kan Bapak sekarang sebagai kepala sekolah ya Pak. Nah, program unggulan apa atau kebijakan apa yang diterapkan di sekolah ini untuk membentengi karakter siswa dari pelaku yang tidak terpuji, Pak? Ya, terutama di sini kita mengedepankan pendekatan yaitu akhlak dan religius. Ya, pendekatan akhlaknya seperti apa? Kita laksanakan berdoa sebelum belajar. Terus setiap Jumat kita melaksanakan kegiatan keagamaan seperti yang muslim melaksanakan ibadah sholat duha, baca doa duha, dan melaksanakan pengajian seperti tausiah dari anak-anak sendiri. Dan setiap perayaan hari besar Islam pun kita melaksanakan kegiatan perayaan hari besar Islam seperti Maulid Nabi, Isra Mi'raj, Muharram, dan sebagainya. Tambah lagi yaitu penguatan karakter dan kedisiplinan anak melalui guru-guru di dalam kelas. Demikian. Bagus, itu program yang sangat bagus ya Pak. Ini pertanyaan yang terakhir ya Pak. Apa pesan atau saran Bapak bagi calon pendidik dan orang tua agar terciptanya sinergi yang baik dalam menjaga marwah dan etika antara murid kepada gurunya, Pak? Yang catatan bagi buat calon pendidik itu tanamkan kecintaan kita terhadap apa yang sudah kita tempuh. Kalau kita tidak cinta, maka hasilnya pun tidak akan optimal. Yang keduanya yaitu tanamkan kedisiplinan terhadap diri sendiri, terus belajar dan bersabar dalam memberikan atau transfer ilmu kepada generasi yang akan datang. Demikian. Baik Pak, terima kasih Pak atas waktunya telah berbicara tentang masalahan pendidikan untuk saat ini Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.